dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka calon wakil presiden yang dipilih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Halo viewers, balik lagi bareng saya Oscar Haris di Kacamata News. Terjawab sudah pertanyaan siapa bakal calon wakil presiden yang mendampingi Ganjar Pranowo? Siapa lagi yang berinisial M kalau bukan Mahfud MD? Nama Mahfud MD sebagai bakal calon wakil presiden telah resmi diumumkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDI Perjuangan. Apa pertimbangan Megawati Soekarnoputri untuk menjadikan Mahfud MD sebagai bacawa pres? Dan bagaimana elektabilitas Mahfud MD berdasarkan hasil survei? Simak ulasannya di Kacamata News. Megawati berulang kali memuji sosok Mahfud MD karena pernah bersama-sama menahkodai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Megawati juga menyebutkan bahwa Mahfud MD memiliki pengalaman yang lengkap, baik itu di legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Megawati menilai bahwa Mahfud MD merupakan pendekar hukum dan pembela wong cilik. Sementara itu Mahfud MD mengatakan penetapan dirinya sebagai pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 merupakan suatu kehormatan dan juga kebanggaan. Mahfud dan Ganjar pun saling memuji. Mereka juga berjanji akan melanjutkan upaya cita-cita menuju Indonesia emas, menjadi bangsa yang maju, adil dan beradab di tahun 2045. Lalu apa yang membuat Megawati Soekarnoputri akhirnya memilih Mahfud MD sebagai pendamping Ganjar Pranowo? Keputusan PDI Perjuangan dan koalisinya memasangkan Mahfud MD dengan Ganjar menunjukkan bahwa kandidat presiden memerlukan sosok yang memiliki kedekatan dengan kalangan Islam, terutama Nahdliyin. Namun jika dilihat dari rekam jejak dan profil, Mahfud bukanlah sosok yang cukup mewakili komunitas Islam tradisional, seperti Muhaimin Iskandar, ketua PKB yang kini telah berpasangan dengan Anies Baswedan. Nama Mahfud MD telah menguat diisukan menjadi bakal cawapres Ganjar jauh sebelum pengumuman ini. Mahfud MD yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memiliki latar belakang Nahdlatul Ulama. Memang dalam kontestasi Pilpres, suara para Nahdliyin selalu sangat diperhitungkan sebagai organisasi masyarakat dengan basis massa terbesar di Indonesia. Apalagi NU juga berbasis di Jawa Timur, yang merupakan kantong suara terbesar kedua di Indonesia. Mahfud juga pernah nyaris menjadi cawapres Joko Widodo ketika mencalonkan diri pada Pilpres 2019. Namun kala itu, Ma'ruf Amin lah yang akhirnya didapuk mendampingi Jokowi. Meski gagal menjadi wakil presiden Jokowi, Mahfud MD ditunjuk menjadi Menko Polhukam. Lalu bagaimana rekam jejak Mahfud MD? Mahfud pernah duduk di kursi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mahfud MD terjun ke politik menjadi kader PKB. Lalu Mahfud MD juga pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan serta Menteri Kehakiman dari tahun 2000 hingga 2001. Mahfud terpilih menjadi anggota DPR RI dan duduk di Komisi 3 serta Wakil Ketua Badan Legislatif atau Balek pada tahun 2004 hingga 2008. Mahfud kemudian berkarir sebagai Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi. Dia lantas terpilih sebagai Ketua MK periode 2008 hingga 2013. Setelah itu, Mahfud dilantik menjadi anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila dari tahun 2017 hingga 2018 dan anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila di tahun 2018. Dan bagaimana pula elektabilitas Ganjar Mahfud berdasarkan hasil survei? Survei Litbang Kompas pada tahun 2023 menunjukkan bahwa elektabilitas Ganjar jika dipasangkan dengan Mahfud MD adalah 33,9%. Angka itu memang masih di bawah elektabilitas Ganjar Ridwan Kamil dan Ganjar Erick Thohir. Sementara itu, dalam survei Saiful Munjani Research and Consulting atau SMRC pada 20 hingga 22 September 2023 menunjukkan bahwa pasangan Ganjar Mahfud MD unggul di Jawa Timur dengan perolehan suara 45%. Itu jauh lebih tinggi dibandingkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yakni 12% yang telah lebih dulu mendeklarasikan diri. Nah, sejauh ini sudah ada dua pasangan calon yang mendeklarasikan dirinya, yaitu Anies Imin atau Amin yang lebih dulu
kemudian Ganjar Mahfud MD yang baru saja mendeklarasikan. Lalu bagaimana dengan Prabowo? Apakah sudah ada nama bakal calon wakil presidennya? Sejauh ini sih nama Gibran ya yang semakin menguat. Apalagi putusan MK telah mengabulkan sebagian gugatan tentang batas usia minimal capres-cawapres. Nah, dengan putusan itu, usia minimal 40 tahun udah nggak lagi jadi syarat mutlak. Karena siapapun yang pernah memiliki jabatan melalui pemilihan atau pemilu, termasuk kepala daerah, itu bisa atau boleh mencalonkan diri sebagai capres maupun cawapres, meskipun usianya belum 40 tahun. Putusan itu pun bagaikan karpet merah untuk Gibran melenggang menjadi cawapres. Tapi, apakah Gibran benar-benar bakal jadi calon wakil presiden pendamping Prabowo? Informasi terakhir nih, Menteri BUMN Erick Thohir lagi ngurusin surat tidak pernah dipidana ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini sebagai syarat untuk menjadi calon wakil presiden. Nah, ini sinyal keras nih. Jadi siapa ya kira-kira? Gibran atau Erick Thohir? Aduh, yaudah kita tunggu aja lah ya. Karena ini juga pasti diumumin nggak lama lagi. Waktu pendaftaran juga sudah semakin dekat. Sekian dulu pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Ciao!